We don't talk anymore. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. 'Cause I need you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita tahu akrab, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Rina dari Pemalang. Di sini ada yang dari Pemalang nggak? Anis dari Pemalang ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Nah, konsep diri itu adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Nah, perspektif konsep diri itu bisa dilihat dari psikologis, sosial, dan fisik. Macam-macam konsep diri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada konsep diri negatif dan konsep diri positif. Bisa dilihat ya. Nah, konsep diri yang positif itu kita itu yakin akan kemampuan yang kita miliki gitu. Kita itu yakin akan bisa mengatasi masalah apa yang kita peroleh. Kalau contohnya itu kayak gini, ketika kita presentasi atau menyampaikan segala sesuatu itu kita itu yakin pede gitu dalam menyampaikan segala sesuatunya. Dan yang kedua itu merasa setara dengan orang lain. Nah, kita itu kayak nggak merasa tinggi dan nggak merasa rendah gitu. Sama dengan orang-orang yang kita mungkin itu setara, nggak merasa rendah gitu. Dan yang ketiga itu menerima pujian tanpa rasa malu. Kalau dipuji itu kita itu nggak meninggi atau gimana, cuma senang aja. Nah, yang keempat itu sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui. Nah, manusia itu kan memiliki keinginan yang berbeda. Jadi kita itu harus sadar bahwa setiap keinginan itu tidak harus selalu setuju dengan apa yang keinginan kita. Nah, yang kelima itu mampu memperbaiki diri. Nah, kita itu memiliki pemikiran yang kalau selalu bisa memperbaiki diri kita dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, yang kedua konsep diri yang negatif itu peka terhadap kritik dan represif sekali terhadap pujian, terus hiperkritis, terus cenderung merasa tidak baik, bersikap pesimis terhadap kompetitifnya. Kalau yang negatif itu aku beri contohnya itu satu aja ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita itu berpikirnya itu nggak bisa, pesimis dulu lah, berpikir aku nggak bisa lah melakukan ini, aku nggak bisa lah melakukan itu. Nah, itu konsep diri yang negatif. Dan yang kedua itu ada atraksi intrapersonal. Atraksi intrapersonal itu adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain itu, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, kalian pasti kalau suka dengan orang itu ingin selalu berkomunikasi kan dengan orang tersebut. Kalau nggak suka itu kayak cenderung nggak mau
dari diri orang tersebut dengan positif. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai orang, maka kita akan melihat segala sesuatu dari orang tersebut itu secara negatif. Nah, situasi tersebut itu sangat penting bagi terciptanya komunikasi interpersonal yang efektif, sebab semakin positif sikap kita terhadap lawan bicara kita itu makin efektif pula kegiatan komunikasi yang kita lakukan dengan orang tersebut. Nah, faktor-faktor yang penyebab tingginya atraksi itu ada dua, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal itu berupa kesamaan karakteristik personal, dan yang kedua itu tekanan emosional atau stres, dan ketiga itu harga diri yang rendah, dan yang keempat isolasi sosial. Nah, faktor situasional itu seperti daya tarik fisik, ganjaran atau reward, familiarity atau kedekatan, dan yang keempat itu kemampuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang menarik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang menarik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.